Bapak dan Ibu, ini kita memasuki acara inti dan sesudah ini juga inti insyaallah. Saya harap tenang terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulangi ke, ini suaranya masih kurang banter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulla man nahaja bimanhajihi ila qiyamiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk berdiri supaya kelihatan semuanya nggih. Saya tak berdiri wong saya juga masih muda. Jadi saya tak berdiri supaya nanti semuanya kelihatan. Nah, ini kan semuanya kelihatan nih, pol buri kelihatan semuanya. Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, ini perlu saya konfirmasi dulu. Mungkin 20-30 menit ke depan saya akan menyampaikan beberapa hal, tapi saya mohon maaf nanti saya tak pakai bahasa Indonesia. Saya nanti tidak memakai bahasa Jawa karena saya bukan asli orang Jawa. Bapak Ibu, ada yang sudah kenal saya? Wong saya tiap hari riwa-riwi nyelep no pari di situ, Bu. Insya Allah sering lah lewat mereka. Bapak dan Ibu, saya perkenalkan dulu supaya nantilah keomongannya kok gak Jawa malah bahasa Indonesia. Tak perkenalkan dulu. Saya itu salah satu di antara gurunya Mas Muhammad Dwi Maulana Ibrahim. Bapak Ibu, kulo tiang Sumatera. Sumatera niku pundi nggih? Jauh apa dekat niku? Kulo Sumatera Pol Ujung. Sumatera Pol Ujung berarti mana itu Bapak Ibu? Sumatera kalau yang paling dekat dengan Jawa itu Lampung. Sesudah Lampung ada Palembang. Sesudah Palembang ada Pekanbaru. Sesudah Pekanbaru ada Riau. Sesudah Riau ada Jambi. Sesudah Jambi ada Padang. Sesudah Padang ada Medan. Sesudah Medan baru kampung saya, Nanggro, Aceh, Darussalam. Saya dari Aceh Bapak dan Ibu, tapi mohon maaf saya sudah lama di Jawa. Alhamdulillah saya di Jawa itu dari tahun 2006. 2006 berarti kurang lebih sekarang hampir 19 tahunan lah, 18 tahun. Lumayan lama. Bisa ndak bahasa Jawa? Bisa. Tapi saya repot. Bisa saya bahasa Jawa bisa. Tapi saya ngomong bahasa Jawa repot. Repot pertama nanti Bapak Ibu nanti pulang geremeng, wah kok kiai ini ngomong kok kasar. Oh gak kromo, kan repot nanti. Saya tak ngomong bahasa Indonesia. Insya Allah Bapak dan Ibu paham bahasa Indonesia nggih? Paham tah boten? Paham insya Allah. Semuanya orang Indonesia. Ada orang Rohingya, angkat tangan. Ada orang Rohingya?
Tidak ada, semuanya orang Indonesia. Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan tadi yang ditampilkan oleh anak-anak yang berpakaian putih. Kemudian ada yang memakai sorban, dan di antara anak-anak itu salah satunya yaitu Mas Ibrahim. Bapak dan Ibu, tadi kita menyaksikan Mas Ibrahim menyamatkan, memberikan mahkota kepada orang tuanya, Bapak Susilo dan Ibu Lilis. Itu mohon maaf Bapak dan Ibu, itu hanya simbolis di dunia. Besok di akhirat insya Allah akan terulang kembali dengan suasana yang lebih megah dan dengan mahkota yang temenanan. Kalau tadi mungkin mahkotanya kita bisa beli di pasar, di Mandoroko mungkin ada, di pasar mainan, di warung mainan mungkin ada, tapi itu hanya simbolis bahwa besok di hari kiamat yang namanya orang yang menghafal Al-Quran akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Saya tak cerita sedikit. Besok itu ada orang tua bapak dan ibu kaget ketika mereka sudah di atas panggung, ada di atas singgasana yang begitu besar. Tiba-tiba ada beberapa laki-laki yang wajahnya ganteng, tampan, bawa mahkota. Kemudian ketika membawa mahkota, mahkotanya ditaruh di atas kepala. Tek. Orang tua ini kaget, tanya sama Allah, ya Rabbi ma li hadza, ya Allah ini apa? Kok saya diberikan mahkota untuk apa ini? Kan banyak orang di surga tidak diberikan, kenapa harus saya yang diberikan mahkota? Ya Allah, kenapa saya yang diberikan mahkota? Yang lain kok tidak dikasih, kenapa? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini kami berikan kepadamu karena anakmu sudah menghafal Al-Qur'an. Menghafalnya berapa banyak? Wallahu a'lam. Karena Nabi mengatakan anakmu menghafal Al-Qur'an. Itu tadi kita lihat Bapak dan Ibu, anak-anak tadi yang tampil kurang lebih ada 17-18 anak. Itu hafalannya ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Lah kok enggak dibaca semua? Ya Gus, apa enggak kebagian waktu kalau dibaca semua? Yo pol begini nanti pol jam 11 jam 12 lagi bar niku, lagi selesai. Jadi kita ambil juz amma dari ad-duha sampai an-nas. Itu luar biasa Bapak dan Ibu. Tepuk tangan untuk anak didik teman-teman Mas Ibrahim semuanya. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita yaitu tasyakuran walimatul khitan. Saya itu pengen bahas khitan tapi kok repot ya. Repotnya kenapa? Karena kebanyakan ibu-ibu. Jadi saya mau bahas khitan itu repot jadinya. Yang bapak-bapak kita cuma segelitin tok itu. Jadi saya bahas, ya anak-anak banyak ini. Tapi bahas untuk khitan saya kira repot. Saya tidak usah bahas terlalu jauh masalah khitan Bapak dan Ibu. Sebelum kita masuk masalah khitan, memang para ulama itu sudah menyebutkan khitan dasarnya bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Kalau perempuan ada khitan apa enggak? Bapak Ibu, perempuan ada khitan apa enggak? Hukum khitan bagi perempuan sunnah. Perempuan juga disunnahkan berkhitan. Tapi Bapak Ibu enggak usah tanya saya, apa gimana khitannya? Tanya sama Bu Nyai aja nanti. Tanya sama Bu Ustazah saja. Tapi kalau untuk laki-laki yang namanya khitan itu hukumnya wajib. Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan lebih lebar dibandingkan khitan. Khitan itu memang salah satu di antara perintah di dalam agama kita.
Bapak dan Ibu, agama kita itu agama yang sempurna. Agama kita, agama yang mengatur semua aspek kehidupan dari kita bangun sampai tidur kembali itu diatur oleh agama. Maka kalau hari ini ada yang ngomong, ada yang bilang, lah kok agama ngatur semua, mosok? Itu kita juga heran, kok ada hal yang tidak diatur oleh agama, kita yang repot. Kita kasih contoh lah. Anggota tubuh kita tidak usah bahas masalah khitan kemaluan dulu, itu terlalu penting. Kita bahas yang sepele Bapak dan Ibu. Apa kita kasih contoh? Rambut. Ada ndak hukum dalam agama kita rambut? Ada apa ndak? Ada yang ndak punya rambut? Semuanya punya. Apakah di dalam agama kita ada hukum masalah rambut? Banyak Bapak dan Ibu. Kita kasih contoh. Apa saja hukum di dalam masalah rambut? Ini kita sampaikan supaya pembahasan kita lebih lebar, kita lebih paham. Oh, ternyata agama Islam itu luas. Oh, ternyata agama Islam itu mengatur segala aspek kehidupan. Apa hukum rambut? Apa hukum-hukum tentang rambut? Pertama Bapak dan Ibu, rambut itu ada yang pertama namanya, ada larangan pertama bagi rambut yang bernama khoza. Khoza itu apa Bapak Ibu? Khoza itu kalau Bapak dan Ibu punya anak laki-laki, khoza itu ada larangan. Larangan apa? Khoza itu ada anak laki-laki motong rambut. Rambutnya sampingnya dipotong, cerek, kayak gundul. Kene dipotong, kiri dipotong, gundul. Atasnya ditinggalkan jegrak di atas itu. Ada apa enggak itu? Banyak itu. Bahkan di sini dipotong, habis entek dikerik itu. Sampai belakang. Samping kiri juga dikerik. Atasnya jegrak. Kalau kita bahasakan tanaman itu, yang kiri enggak kena abu, yang kanan enggak kena abu, yang atas kebanyakan abu. Buar tinggi. Nanti enggak hanya itu, dikasih minyak rambut kemudian dijegrai ke atas itu. Boleh enggak dalam agama itu? Namanya khaza. Hukum apa enggak itu? Hukum. Dilarang dalam agama. Jadi kalau dipotong ya dipotong semua kayak saya gini. Nah, gini karena apik ya gini Bapak Ibu. Jadi potong semua. Kan gitu. Tapi kalau dipotong sini toh, kanan dipotong tek, kiri dipotong habis, atas kemudian ditinggalkan tek. Itu enggak boleh. Pertama, selesai? Enggak. Yang kedua, apa hukum rambut yang kedua? Kalau Bapak Ibu punya uban, ada yang sudah punya uban? Banyak. Jangan dicabut. Jangan dicabut. Uban jangan dicabut. Terkadang itu ada mbah-mbah, ada bapak-bapak, putune disangoni. Nang uban mbah cabutin nang. Wong yo sudah tua yo maklum ada uban. Ternyata uban itu boleh enggak dicabut uban? Jangan dicabut Bapak Ibu. Uban jangan dicabut. Nabi menyebutkan la tangkifus syaiba fa inna syaiba nurun yaumal qiyamah. Jangan kamu cabut uban. Uban jangan dicabut. Kenapa jangan dicabut? Karena di hari kiamat uban itu akan mengeluarkan cahaya. Jadi besok di padang mahsyar Bapak Ibu, ketika kita kumpul di padang mahsyar, itu kita lihat ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, kepalanya bercahaya. Kenapa kepalanya bercahaya? Karena ubannya ndak pernah dicabut. Ustadz, wong umur masih 30 tahun kepala sudah putih, uban terus piye? Wong umur masih 35, umur masih 40, keubanan sudah putih semua, terus gimana? Apakah ada hukumnya? Ada Bapak Ibu. Kalau di kepala sudah beruban, belum berumur sudah uban. Usia 25, usia 26, usia 27, tapi rambut sudah kebak, uban semua ya Bapak Ibu. Terus caranya gimana? Apa hukumnya? Disemir. Silahkan disemir. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, tidak boleh pakai warna hitam. Terkadang itu ada mbah-mbah ben ketok nom, kemudian rambutnya disemir
hitam. Tidak boleh, mohon maaf loh ya. Nabi itu pernah ada seorang sahabat namanya Abu Khufafah. Abu Khufafah itu masih muda Bapak Ibu, usia masih 40 tahun. Rambutnya kebak uban. Nabi kemudian lihat itu kasihan. Wah, kok ana wong jehnam kok malah ubanan iki piye iki? Apa kata Nabi? Ghayyirha. Mbok rambutmu diubah warnanya. Jangan putih, jangan beruban kayak gini. Fajtanibus sauda, tapi jangan pakai warna hitam. Silahkan diubah kalau memang rambutnya gengsi, kok jeh umur 30, masih umur 40 kok beruban, silahkan disemir. Tapi disemir ndak boleh pakai warna hitam. Lah terus warna apa? Yo yang maklum mah. Mosok disemir biru, dikira anggota PAN nanti nek biru. Dikira sipan-sitan apa namanya? Uang partai nanti malah. Uang rambut kok biru, mbah-mbah kok rambutnya kuning. Mbah-mbah kok rambutnya merah, dikira uang PDI mangke piye. Kan repot malah. Maka diubah yang kira-kira warnanya ndak mencolok lah, coklat mungkin. Kalaupun mungkin kuningnya ndak kuning mencolok. Kan gitu. Jangan biru, apalagi nanti dikasih warna kepala nanti 4 warnanya. Biru, kuning, merah, coklat. Wah, Batman nanti jadinya itu, Spiderman malah itu. Kan gitu. Rambut. Selesai hukum rambut? Enggak. Rambut tok Bapak Ibu. Rambut tok. Sudah berapa hukumnya? 3. Yang pertama, enggak boleh dipotong khoza. Yang kedua, apa hukum rambut yang kedua? Ubannya enggak boleh dicabut. Yang ketiga, boleh disemir tapi jangan pakai warna hitam. Ada lagi hukum rambut? Ada. Kalau ada di antara bapak dan ibu ingin berkurban. Berkurban, ini kalau besok masuk bulan Dzulhijjah, ada di antara bapak dan ibu ingin berkurban, maka bagi orang yang berkurban dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih, tidak boleh rambutnya dipotong. Tidak boleh dipotong. Saya mau tanya Bapak Ibu, tahun kemarin Tugulor itu yang kurban banyak apa sedikit ya? Saya mau tanya, mohon maaf ini, Tugulor tahun kemarin yang kurban banyak apa sedikit ya? Katanya banyak, katanya. Banyak apa sedikit? Banyak. Kurban di rumah masing-masing, yang dikurbankan pite, entokan gitu. Wong Tugu itu kan rumahnya gede-gede Bapak Ibu. Hampir setiap rumah itu gangnya rumahnya gede-gede, besar-besar rumahnya. Maka kalau bisa itu tahun depan yang kurban banyak Ibu-ibu. Amin, nabung dari sekarang. Dan bagi orang yang hendak berkurban, misalnya Bapak Ibu sudah bayar iuran kurban, bayar kurban. Maka dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan kurban dipotong, rambutnya tidak boleh dicukur. Hukum ndak itu? Hukum Bapak Ibu dalam agama. Banyak apa ndak? Banyak. Agama kita itu agama sempurna. Maka jangankan khitan, Mas Ibrahim tadi ketemu saya tak tanya itu. Nang, sudah sembuh kok lompat-lompat? Sudah tat. Kok cepet man? Biayanya mahal kok. Saya tanya Pak Susilo tadi, biayanya berapa Pak? 15 juta lebih Pak. Wah, saya sunat dulu itu seminggu itu baru kelar Bapak Ibu. Kemana-mana diangkat gini. Itu masa kecil saya itu. Sunat itu seminggu itu baru sembuh. Sekarang Mas Ibrahim sunatnya habis Jumatan, habis maghrib sudah bisa lompat-lompat. Hebat apa enggak itu? Bahkan katanya enggak usah diperban. Cukup dipakaikan cincin. Wah, repot juga kita hari ini. Sampai ke situ disediakan cincin sekarang. Sekarang yang pakai cincin enggak hanya jari Bapak Ibu. Ke sana juga sekarang. Hebat sekarang itu. Jadi yang pakai cincin sekarang enggak hanya jari tangan tok. Sekarang yang itu juga pakai cincin. Hebat sekali, Bu. Bayangkan coba, sunatan dipotong, kulitnya dipotong, sakit itu. Tapi enggak terasa sakit sama sekali. Habis Jumatan dipotong, habis maghrib sudah bisa jalan. Bahkan Mas Ibrahim tadi kita lihat pas geser kiri kanan kan lancar tadi itu. Padahal baru sunat Bapak Ibu. Hebat betul itu.
Hebat betul. Lah terus sunatnya yang baik kapan Pak Ustadz? Sunat yang baik itu kapan? Kan gitu. Memang Bapak dan Ibu, kalau kita bicara masalah sunatnya yang baik kapan, para ulama memang berbeda pendapat. Tapi mayoritas ulama mengatakan sunat itu sebenarnya anak baru lahir 7 hari langsung disunat. Tapi jarang Bapak Ibu, ndak tega, ndak tegal Bapak Ibunya. Rata-rata disunat itu usia 9 tahun, 10 tahun. Ya silahkanlah. Yang penting sebelum dia balik. Sebelum dia balik. Sebelum dia balik silahkan disunat. Tapi lebih baik disunat ketika kecil supaya apa? Supaya najisnya lebih cepat hilang. Tidak bawa najis. Dulu juga kita kecil sunatnya juga kelas 5 SD, kelas 4 SD sama. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, ini memang acara kita waktunya sangat singkat. Ini tidak terasa saya di atas panggung sudah 20 menit. Kiai kita, Gus kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholawatan dan seterusnya. Maka saya tidak berpanjang lebar Bapak dan Ibu, membagi waktu. Waktunya dibagi-bagi. Saya sedikit, anak-anak didik saya tadi sedikit. Kemudian nanti yang Gus Apang dan Kiai Apang nanti dapat waktu yang lebih banyak. Karena saya yakin Bapak dan Ibu mungkin salah satu tujuannya ke sini selain memenuhi undangan juga ingin menyaksikan dari tampilan dari Gus Apang Rebana Al Mubarak. Ngoten nggih? Ngoten Bapak dan Ibu, dari saya sekian. Mari kita sama-sama berdoa. Saya minta tolong Bapak dan Ibu, ini memang mohon maaf sekali singkat, padat, tidak bisa banyak-banyak karena waktunya terbatas. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita sampaikan, sebenarnya banyak hal yang ingin kita pelajari bersama-sama, tapi ngapunten, mohon maaf, waktu kita terbatas, waktu kita singkat, waktu kita sedikit. Yang kita sampaikan semoga ada manfaatnya. Monggo Bapak dan Ibu doanya saya pimpin. Monggo Bapak dan Ibu bisa mengaminkannya. Semoga doa kita pada malam hari ini Allah ijabahi. Semoga doa kita pada malam hari ini Allah kabulkan. Dan semoga doa kita pada malam hari ini Allah dengar dan segera Allah kabulkan. Saya pimpin doanya. Monggo bagi Bapak dan Ibu silahkan mengangkat tangan dan mengaminkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antas samadu antal ahadu antal ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah la tada' fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan sedikit pun di tempat duduk kami ini dosa kecuali Engkau ampuni ya Allah. Wala khataya illa afaitah. Jangan Engkau tinggalkan sedikit pun kesalahan di tempat duduk kami ini kecuali Engkau maafkan ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Kami banyak kebutuhan ya Allah, kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Jangan bubarkan kami kecuali kebutuhan itu Engkau kabulkan semuanya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, kalau ada di antara kami datang membawa hutang piutang, jangan bubarkan kami kecuali Engkau bantu melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, kalau ada di antara kami datang membawa penyakit, jangan bubarkan kami kecuali sakit itu Engkau sembuhkan ya Allah. Wala miskinan illa agnaitah. Kalau ada di antara kami datang membawa banyak kekurangan ya Allah,
baik kekurangan fisik ataupun kekurangan ekonomi ya Allah. Jangan bubarkan kami kecuali kekurangan itu Engkau cukupkan ya Allah. Allahumma ya Allah barik li ali Bapak Susilo ya Allah. Ya Allah tolong berkahi keluarga Bapak Susilo ya Allah. Allahumma ya Allah ij'al auladahuma auladan solihin. Ya Allah jadikanlah anak Bapak Susilo dan Ibu Lilis anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Allahumma ya Allah ihfadhum min kulli syarrin. Ya Allah jaga anak Bu Lilis baik putra ataupun putri dari pergaulan yang tidak baik ya Allah. Ij'alhuma min qurratil a'yun. Jadikan keduanya termasuk anak yang dipandang menyejukkan hati ya Allah. Allahumma ya Allah ihfadz auladana ya Allah. Ya Allah jaga pergaulan anak-anak kami dari hal-hal yang buruk ya Allah. Ij'al auladana min imamil muttaqin. Jadikanlah anak-anak kami termasuk anak-anak yang memimpin orang-orang bertakwa besok di surga ya Allah. Allahumma ya Allah ihfadz auladana ya Allah waj'alhum minas solihin wa minas solihat. Jaga anak-anak kami ya Allah, jaga anak-anak kami, jadikan anak-anak kami anak soleh solehah ya Allah. Ij'al auladana mim muqimis shalah ya Allah. Jadikan anak-anak kami termasuk anak-anak yang terus bisa menjaga salat ya Allah. Dimanapun mereka berada tetap menjaga salat 5 waktu ya Allah. Allahumma ya Allah Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pesan saya terakhir Bapak dan Ibu, terakhir Bapak dan Ibu, hari ini pergaulan anak-anak betul-betul membahayakan Bapak Ibu. Lihat anak-anak yang ada di sebelah kanan saya. Ini penerus kita besok di Desa Kedung Warulor Bapak Ibu. Tolong dijaga dengan baik. Tolong dijaga dengan baik. Oh ya, pokoknya mau dulur, mau anak silahkan yang sebelah kanan saya ini yang bawa bendera, tolong Bapak Ibu kalau ndak sholat disuruh sholat. Mending kita repot ketika mereka kecil dibandingkan pas besar kita yang repot ngurusi mereka di penjara. Kan gitu. Mending Bapak Ibu kita repot sekarang dibandingkan besok ketika anak-anak ini sudah besar kita banyak menangis di rumah, anakku piye terus repot kita. Maka silahkan ya, mumpung masih kecil dijewer sedikit ndak bales kan gitu. Kalau sudah besar kan rewel, dijewer repot. Wong anak sudah kerja pulang dari Jakarta ndak sholat kita jewer kan repot jadi. Mumpung kecil diulus Bapak Ibu, dikasih contoh yang baik, suruh sholat ini. Ini banyak sekali anak-anak di Desa Kedung Warulor, penerusnya cukup banyak. Silahkan dididik dengan baik menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Kita sama-sama berdoa semoga Desa Tugulor, bukan Kedung Warulor ya. Semoga Desa Tugulor menjadi desa thayyibatun wa rabbul ghafur. Anak-anaknya soleh-solehah, bapak ibunya juga soleh-solehah. Kalau kita berdoa anaknya soleh-solehah terus bapaknya ndak sholat kan repot. Anaknya kita suruh sholat, ibunya ndak sholat kan repot. Lebih enak itu anak sholat, bapak sholat, ibu sholat, satu keluarga mendirikan sholat. Ini saya kira Bapak dan Ibu, waktu kita terbatas. Sudah jam 9, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.